Jangan jadi pejabat petentang-petenteng. Saya jenderal. Kenapa kalau kau jenderal? Kenapa? Kenapa? Kau pikir saya takut? Gak takut ya Bahar Smith ya? Enggak, kami nggak mundur, kami nggak takut. Siapapun akan kami lawan. Gak takut Bahar. Iya, memang siapa yang mau takut? Gak boleh takut kepada orang itu, apalagi posisi bener. Posisi bener gak boleh takut. Setuju sama Bahar Smith. Bahar, kapan kita ketemu? 1 tahun loh ya, Bahar ya. Kang Bahar, Habib Bahar, tantangan Harry Pras sudah 1 tahun lebih. Yang nonton nih, 4 juta. 4 juta kurang lebih penonton videonya. Antum kemana? Ya, ini kan berani sekali nih. Kalau tidak berani face to face dengan Harry Pras, Pak Bahar, mending buat video klarifikasi permintaan maaf kalau sudah mengajarkan hadis palsu nipu orang. Kalau tidak berani bertemu saya. Kalau berani, ente buat video, kita bertemu. Harry Pras punya nomornya Babeh Aldo, yang katanya Babeh Aldo sahabat ente, Pak Bahar. Kalau ente sudah bikin video tanggapan kepada video saya, tantangan saya, lalu apa? Bersedia untuk pembuktian, ente tinggal bilang ke Babeh Aldo untuk memediasi pertemuan kita. Ya? Kita bertemu, kita buktikan. Yang salah, siap mengaku salah. Agama ini Pak Bahar, bukan hanya omon-omon saja. Bukan hanya cuap-cuap saja. Ngomong depan publik membawakan dalil palsu seperti Anda. Tapi netizen sudah tahu bahwa yang membawakan dalil palsu sangat banyak dari kalangan Habib. Kalau kita sebut satu-satu, video ini akan berdurasi lebih 1 jam. Lanjut lagi. Saya jenderal, saya presiden, saya menteri ini, saya menteri itu. Haram jada, kau berbuat kezaliman, kau menyengsarakan rakyat, saya makan kau, siapapun kau. Ya. Kalau bikin kezaliman, menyengsarakan rakyat, membohongi rakyat, saya akan lawan. Enggak, kami nggak mundur, kami nggak takut. Siapapun akan kami lawan. Saya akan lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Presiden goblok. Kita binatang anjing. Kedua orang tua kamu adalah beracun. Bapak ibu kalian anjing. Sampah. Iya, Bahar pun nipu orang. Nipu orangnya bukan main, teman-teman. Bawa nama Nabi, nama Allah. Bawa nama Nabi, bawa nama Allah. Nipu. Apa ini kalau bukan kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan, dosa besar? Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, biadab, bangsat. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Goblok. Mana ada Allah bilang seperti itu? Di ayat mana? Ya, di mana Allah bilang seperti itu, Bahar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata Bahar, barang siapa membaca surah Yasin akan mendapatkan berbagai macam keutamaan, bisa mendapatkan 99 istana di surga nanti. Anda menyebut itu kata Nabi. Nabi siapa? Nabi yang mana? Terus di kitab mana Anda itu mengutip dalil itu? Kedustaan Anda di dalam mendoktrin umat dengan cerita-cerita halu, dongeng, ngibul, itu lebih parah daripada jenderal-jenderal atau presiden yang Anda bahas. Anda kan pernah membahas Pak Prabowo katanya. Setelah jadi, baru nipu orang, membohongi orang. Omon-omon, jadi budak Amerika. Presidennya sibuk pegang map jadi budaknya Donald Trump. Para Prabowo, para Prabowo, Prabowo. Terus kau bilang rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang paling senang. Dari mana? Omon-omon. Kau butuh sama rakyat kalau cuma ada maunya doang. Udah jadi. Lupa sama rakyat. Lupa sama janji-janjinya, betul. Rakyat dibiarkan susah. Rakyat dibiarkan kelaparan. Rakyat terus dibohongi, saudara. Loh, Anda nipu orang dengan bawa nama Nabi. Diajak pembuktian tidak berani. Diajak pembuktian ilmiah malah menanggapi tentang gelut katanya. Tapi masih saja teman-teman, orang-orang seperti ini masih saja ada pengikutnya. Gak habis-habis pengikutnya. Karena di Indonesia memang tercatat di posisi kedua. Mudah dibodoh-bodohi, mudah ditipu bangsanya. Jadi mau gimana lagi? Orang yang sudah tertipu dengan nasab mereka, doktrin mereka, kalau mereka ini adalah keturunan yang mulia, tersampai nasab mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ingatkan mereka ini yang sudah tertipu, terbodohi, akan taklid buta malah. Gak mau lagi mereka mikir. Karena kalau mereka mikir, ya akan taubat. Sama halnya saya. Saya 7 tahun, teman-teman. Harry Pras itu 7 tahun jadi Kibin Habib. Ikut demo-demoan di foto saya ketika ikut demo. Ya, saya rela datang ke Jakarta tujuannya bukan cuma untuk merantau, tapi ingin jadi Kibin setia.
Harry Pras datang ke Jakarta juga bertujuan ingin jadi kibin setianya Habib. Dari tahun 2017 akhir itu, pertama kali saya merantau ke Jakarta, saya ingin jadi kibinnya Habib. Ingin ikut FPI, ingin ada di barisan mereka, perjuangan dengan mereka, melawan kezaliman, jihad, dan lain sebagainya. Ternyata semakin saya datang ke Jakarta, melihat gerak-gerik mereka, melihat rekam jejak mereka, melihat perbuatan mereka, melihat amaliyah mereka. Loh, kok Habib ini banyak kenyelenehannya? Jadi gak jadi Harry Pras ya. Harry Pras gak jadi ikut Habib. Karena apa? Kebanyakan Habib-Habib mendoktrin tentang kuburan. Ya, kebencian kepada pemerintah, demo sana, demo sini. Presiden goblok. Kemana-mana ketika ceramah pasti saja ada khurafatnya. Mana lebih hebat? Kursi menteri atau siwak saya? Wallahi siwak kanan ya, siwak ini lebih hebat daripada kursi gubernur. Lebih hebat daripada kursi wali kota, lebih hebat dari kursi menteri, lebih hebat daripada kursinya presiden. Kenapa? Ini siwak saya adalah singgasana dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wah, ada kursi, ambil, makan tuh kursi. Sedangkan Harry Pras dulu di kampung tidak mau dengan cerita-cerita khurafat. Nyampe ke sini ternyata para Habib banyak yang dongeng khurafat. Dulu saya masih percaya bahwa Habib Rizik tidak pernah dan tidak akan cerita khurafat. Ternyata teman-teman, cerita juga. Apa ceritanya? Tentang seorang wali yang dimana melihat melihat orang. Apabila ada orang mengucapkan hadis, kalau hadisnya lemah, kalau hadisnya sahih, mulutnya tuh terang, keluar cahaya terang, lampu ya. Kalau hadisnya lemah, cahayanya remang-remang. Kalau cahayanya tidak ada sama sekali, mati, palsu. Betapa mudahnya kalau begitu ya. Betapa mudahnya nyari hadis lemah dan palsu, apalagi yang sahih. Karomah katanya teman-teman. Sang ayah kalau mendengar ada orang bicara hadis Nabi, dia langsung bisa nilai. Ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Ini bukan hadis nih, ini maudhu. Anaknya bingung. Dia tanya, ayah, bagaimana ayah bisa tahu? Sang ayah mengatakan kepada si anak, kau mau tahu apa yang aku lihat? Kalau aku lihat ada orang menyampaikan suatu hadis, hadis itu sahih. Dari mulutnya aku lihat keluar cahaya. Keluar cahaya, itu hadis sahih, betul dari Nabi. Tapi kalau dari mulutnya aku lihat cahaya, tapi ada enggak terlalu terang benderang, ini hadis dhaif. Tapi kalau dari mulut yang bicara hadis enggak keluar cahaya sama sekali, itu palsu, bukan hadis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan Nabi saja, ya Nabi kita perbandingkan ya cerita Habib Rizik yang ngibul dengan ceritanya Nabi SAW. Ketika ada sekumpulan orang munafik bikin masjid yang namanya Masjid Diror, Nabi SAW tidak langsung tahu kalau masjid itu dibangun untuk memecah belah umat Islam, dibangun oleh orang munafik, kalau tidak diberikan informasi daripada Allah. Ini Nabi nih gak tahu. Bahkan Nabi pernah dikhianati ketika Sulh Hudaybiyah. Udah percaya kepada orang Yahudi untuk berdamai dalam jangka waktu yang panjang. Nabi tidak tahu kalau akan dikhianati teman-teman. Jadi disinilah ketika saya mulai melek teknologi, mulai mencari-cari informasi, berniat untuk mencari seperti apa ceramah dari Habib Rizik Syihab, seperti apa pidatonya. Dan bukan cuma Habib Rizik Syihab, kita cari, saya dengarkan nih ceramah-ceramah para Habib yang banyak ngibulnya itu. Ternyata kebanyakan ceramahnya ngibul, dusta. Nah di situ saya mulai oleng. Jadi Mukibin Habib akhirnya banyak mengutip video-video dari ulama-ulama salafi. Saya masih sangat ingat itu. Pertama kali saya membahas video laduni, orang-orang yang katanya punya ilmu laduni, mental-mental sontoloyo itu. Saya mengutip videonya Ustadz Yazid Jawas rahimahullah. Itu awal pertama saya diteriaki Wahabi. Terus saya kutip lagi video dari Ustadz Khalid Basalamah. Semakin kenceng tuh teriakan Wahabi. Tahun 2019. Setelah saya cari tahu, benci teman-teman. Selain saya penasaran, saya benci kepada para Wahabi ini. Ustadz Khalid Basalamah paling saya benci. Ustadz Yazid Jawas apalagi. Saya benci semua tuh. Karena diteriaki Wahabi. Kok bisa saya diteriaki Wahabi? Apa Wahabi? Saya cari tahu, dengarkan mereka. Sambil membenci, saya cari tahu ya. Harry Pras itu sambil membenci Wahabi, sambil mencari tahu apa Wahabi. Dan akhirnya apa? Semakin saya mencari, semakin saya mendengar, loh kok ajarannya bener gitu. Kok ajarannya gak nyeleneh, gak aneh. Yang disampaikan qala Allah, qala Rasul, qala salaf, perkataan para imam mazhab. Gak ada mereka itu aneh nyeleneh seperti Habib-Habib. Dikit-dikit kata Habib Fulan di ini, kata Habib Fulan di itu, kata Habib Fulan begini, kata Habib Fulan begitu. Pokoknya Habib terus. Jarang mereka mengutip Nabi. Barang siapa yang membaca Ar-Ratib Al-Attas 41 kali, maka Allah akan kabulkan hajatnya, apapun hajatnya itu, kata ulama tersebut. Kira-kira jelas? Nah, siapa yang baca ini 41 kali, kata sebagian ulama, qudiyat hajatu ayyan kanat.
hajatnya dikabulkan oleh Allah bagaimanapun hajat. Ketika berceramah pasti ceramahnya Habib. Nah disitulah awal mula saya kenal manhaj salaf ini. Ya meskipun saya bukan orang muslim yang bertakwa 100%, masih melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya, tapi setidaknya saya tidak halu seperti para Habib. Jangan lupa sebut oknum, lupa tadi gak nyebut saya. Meskipun gak semua Habib begitu, tapi yang begitu pasti Habib. Jadi disitulah saya ingin mengajak kalian sebenarnya untuk mikir. Agar apa? Agar kalian stop menjadi kibin Habib.